Yes. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Epi yang akan memandu kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Sekaligus saya akan bertugas sebagai notulen. Saya ucapkan selamat datang untuk para dokter dan apoteker. Bagaimana keadaannya? Baik, Mbak Epi. Baik. Sehat. Baik. Oke, baik. Sebelum masuk ke acara diskusi kita pada sore hari ini, ada kalanya kita mulai dengan doa. Doa akan saya pimpin secara universal, yang lain dapat mengikuti. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti kita pada sore hari ini, yaitu diskusi mengenai membandingkan efektivitas antara gemfibrosil dan fenofibrat untuk kasus dislipidemia. Diskusi ini akan kita mulai dari Dr. Yoga yang kemarin baru saja menangani kasus pasien ini. Kepada Dr. Yoga, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Epi untuk kesempatannya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore. Sore. Dr. Yoga. Terima kasih sudah menghadiri rapat online di tengah kondisi kita pada pandemi tahun ini. Jadi saya harap Bapak dan Ibu sehat semua ya. Saya mulai aja. Saya akan memberikan gambaran mengenai penyakit dislipidemia yang kemarin saya tangani. Dengan perkembangan zaman kesehatan saat ini, terapi manakah yang paling efektif untuk menangani pasien dengan penyakit dislipidemia? Antara gemfibrosil ataukah fenofibrat? Iya, baik. Terima kasih Dr. Yoga atas pertanyaannya. Mungkin dari apoteker atau dokter sekalian ada yang ingin menanggapi pertanyaan Dr. Yoga? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Apoteker Reksa. Sejauh penelusuran saya terkait efektivitas kedua obat tersebut, saya menemukan bahwa fenofibrat itu dinilai lebih efektif daripada gemfibrosil. Begitu, Dr. Yoga. Baik, Dr. Yoga, apakah sudah menjawab? Kalau gitu Mas Reksa, terima kasih atas masukannya. Bisa dijelaskan mengapa fenofibrat lebih efektif dibandingkan gemfibrosil? Mungkin Bapak atau Ibu yang lain ingin menanggapi pernyataan juga dari apoteker Reksa. Izinkan saya menanggapi apoteker Reksa. Perkenalkan, saya Dr. Budi. Saya juga setuju dengan apoteker Reksa terkait pemberian obat gemfibrosil dan fenofibrat dalam penanganan kasus dislipidemia. Namun, apakah apoteker Reksa dapat memberikan saya bukti ilmiah yang akurat dan terkini seperti jurnal untuk memperkuat pernyataan bahwa fenofibrat lebih efektif? Baik, Dr. Budi. Jadi ini ada penelitian dari Kreatin pada tahun 2011. Nah, penelitian ini tuh menyatakan bahwa fenofibrat secara umum dapat ditoleransi atau diterima oleh pasien dengan dislipidemia primer, metabolic syndrome, ataupun diabetes tipe 2. Lalu untuk data-data pendukung lainnya, Bapak Ibu sendiri bisa membaca pada tabel yang sudah dicantumkan di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih apoteker Reksa. Apakah ada yang ingin menanggapi? Mungkin dari apoteker Bella. Baik, saya ingin menanggapi bahwa di slide selanjutnya yang saya temukan, yaitu menurut Whitfield 2011, menyatakan bahwa penggunaan gemfibroxil bersamaan dengan atorvastatin ataupun fenofibrat bersama dengan atorvastatin, di mana fenofibrat itu memiliki efek yang lebih baik. Nah, walaupun penggunaan atorvastatin tunggal maupun kombinasi dengan obat fenofibrat ini tidak berbeda secara signifikan, namun memiliki efek yang lebih tinggi. Seperti itu. Dapat dilihat di tabel. Baik, terima kasih apoteker Bella. Di sini saya menyampaikan apakah ada tanggapan lain dari apoteker lain.
Baik, saya Apoteker Gosi, izinkan saya menambahkan dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh Apoteker Reksa dan Apoteker Bella. Jadi, sejauh penelusuran pustaka yang telah saya lakukan, menurut penelitian Wu et al. Tahun 2018, Fibrat merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengatasi dislipidemia dan risiko kardiovaskular. Jadi, Fenofibrat ini merupakan salah satu obat yang paling sering diresepkan untuk penerapannya dalam bidang klinis yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam mengontrol kadar atau profil lipid, salah satunya yaitu trigliserida. Nah, dari penelitian Wu et al. Tahun 2018 ini ditunjukkan bahwa setelah pemberian Fenofibrat pada sampel dengan jumlah 1.113 pasien, ditunjukkan bahwa terdapat penurunan kadar profil lipid antara lain seperti total kolesterol, trigliserida, HDLC, LDL-C, dan glukosa dengan nilai yang tertera pada slide. Nah, dari hasil tersebut juga ditemukan bahwa dari 1.113 pasien, sebanyak 49 pasien itu mencapai kadar trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter yang merupakan target kadar trigliserida yang diharapkan oleh peneliti sendiri. Nah, berikut merupakan tabel di mana terjadi perbedaan kadar trigliserida sebelum diberikan terapi Fenofibrat dan setelah diberikan terapi Fenofibrat dengan hasil yang tertera pada slide. Jadi menunjukkan hasil yang signifikan penurunan kadar trigliserida setelah pemberian obat Fenofibrat. Lalu selanjutnya ada grafik di mana sebanyak 49% pasien yang mengikuti penelitian ini didapatkan hasil kadar trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter. Nah, dari penelitian ini juga Fenofibrat diberikan pada beberapa variabel yang ditentukan atau yang mengikuti pada penelitian ini, antara lain pada variabel pasien yang merokok maupun tidak merokok, pasien dengan riwayat penyakit koroner dan penyakit diabetes mellitus, hipertensi, serta dengan pasien BMI yang normal dan BMI yang melebihi batas normal. Nah, dari variabel-variabel tersebut diberikan terapi Fenofibrat di mana kesemua variabel tersebut menunjukkan bahwa Fenofibrat dapat memberikan efek atau penurunan kadar trigliserida yang cukup signifikan dibandingkan dengan obat statin. Begitu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Gosi atas pendapatnya. Mungkin ada dari rekan apoteker lain yang ingin menambahkan. Baik, saya Apoteker Dewi ingin menambahkan apabila nanti kita menggunakan Fenofibrat, alangkah lebih baiknya kita melakukan monitoring, terutama monitoring untuk kadar serum kreatinin. Karena pada penelitian yang dilakukan oleh Park et al. Tahun 2017, dilakukan perbandingan pada pasien yang menggunakan Fenofibrat selama 1-3 tahun dengan pasien yang menggunakan Fenofibrat selama 5,4 tahun. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan kedua kelompok tersebut mengalami peningkatan kreatinin, kadar serum kreatinin. Namun kemudian pada kelompok uji yang menggunakan Fenofibrat selama 5,4 tahun dilakukan pemberhentian Fenofibrat selama 2 bulan. Nah, penghentian ini menunjukkan kadar serum kreatininnya menjadi berkurang, sehingga disimpulkan bahwa kita harus melakukan monitoring terhadap kadar serum kreatinin pada pasien jika nanti menggunakan Fenofibrat. Begitu. Baik, terima kasih Apoteker Dewi atas tambahannya. Apakah dari rekan dokter atau apoteker ada yang ingin menambahkan lagi? Dari saya sudah cukup. Sudah cukup. Cukup ya. Sudah cukup.
Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, saya akan membacakan notulen pada diskusi kita pada sore hari ini, yaitu bahwa fenofibrat memiliki efektivitas yang tinggi dalam menurunkan kadar trigliserida. Namun, dalam penggunaannya perlu dilakukan monitoring. Salah satunya ialah monitoring kadar serum kreatinin. Baik, diskusi kita pada sore hari ini akan saya akhiri dengan doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Sore.